Panduan mengikuti ibadah secara online. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Biar setiap puji-pujian kami Tuhan dan penyembahan kami jadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baiklah, sekarang kita akan lanjut memuji Tuhan. Betapa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amen. Yang di rumah katakan amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara.
bawa kami lebih lagi masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan bisa berjumpa dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, katakan, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan kami jadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati bibir mulut hamba-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Kami mengikat setiap roh jahat apapun bentuknya yang mau mencuri benih firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami patah, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam kaum muda GPPS Jemaat Palu yang dikasih oleh Tuhan. Semua sehat-sehat kan? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sebelum lebih jauh lagi sharing kita malam hari ini, saya mau membagikan suatu pengetahuan yang mungkin beberapa teman-teman juga sudah mengetahuinya, yaitu tentang semangka kotak. Semangka yang lazimnya berbentuk bulat tetapi
dimodifikasi oleh seorang yang berasal dari salah satu daerah di Jepang. Dia membuatnya menjadi berbentuk kotak. Nah, caranya simpel. Jadi waktu semangkanya masih kecil, dia memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Jadi waktu tumbuh besar, semangka itu akan berbentuk seperti kotak. Bukan tanpa alasan mereka memodifikasi semangka yang tadinya bulat menjadi kotak itu untuk menciptakan suatu penyimpanan yang lebih hemat lagi, baik dalam hal pengangkutan transportasi, kotak pendingin, maupun buat dipajang di rak-rak swalayan untuk dijual kembali. Dan konon katanya di Osaka dan di Tokyo semangka kotak ini dijual dan dengan harga yang sangat tinggi. Meskipun katanya juga sih rasanya juga tidak terlalu enak seperti semangka pada lazimnya. Nah, itu tadi cerita atau pengetahuan tentang semangka kotak. Sekarang apa hubungannya dengan sharing kita malam hari ini? Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda kita semua menggiring kita masuk dalam suatu situasi yang disebut dengan diistilahkan normal baru. Di mana situasi pada normal baru semuanya itu berjalan seperti biasa, kerja seperti biasa, tapi ditambah dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kita harus selalu menggunakan masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, terus tidak setiap saat harus pegang wajah dan lain sebagainya. Itu protokol kesehatan yang harus dan wajib dilakukan pada saat normal baru. Kerjanya seperti biasa. Nah, buat beberapa orang tetap berpikir bahwa meskipun situasi ini tetap sudah berjalan seperti biasa, tetapi dengan aturan kesehatan, protokol kesehatan yang cukup ketat, tetap merasa bahwa krisis ini belum berlalu, gitu ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita semua, saya pribadi juga bersama teman-teman kaum muda yang saat ini sedang menyaksikan, coba kita merenungkan sejenak diri kita. Nah, akan jadi apakah kita setelah melewati krisis ini? Apakah kita akan tetap begini-begini saja, bahkan menurun dalam segala aspek? Atau kita jadi pribadi yang lebih baik, mengeluarkan semua potensi yang terbaik dalam diri kita sehingga segala sesuatunya lebih baik. Akan jadi apa kita? Nah, kita harus memahami bahwa krisis itu bisa menjadi tantangan, bisa juga menjadi peluang dalam kehidupan kita. Kalau kita menyikapi salah tentang krisis ini, kita akan menganggap bahwa krisis ini bisa menjatuhkan, bahkan merusak mental kita. Tetapi jika kita memandang krisis ini atau menjadikan krisis ini sebagai peluang, kita akan menjadi pribadi yang jauh berkembang lebih baik. Nah, itu tergantung pilihan dari kita. Nah, kita tidak bisa membiarkan situasi atau yang kita anggaplah ini masih krisis ya, membiarkan diri kita terbentuk dari apa yang terjadi. Sama seperti semangka tadi, dia bertumbuh sesuai dengan wadah yang ada di sekelilingnya, yaitu berbentuk kotak. Kita tidak bisa pasrah dengan keadaan seperti ini. Saya banyak membaca dan menyimak dari beberapa tulisan-tulisan orang yang ada di sosial media ataupun akun-akun yang khusus dibuat untuk memberikan semangat agar setiap kita bisa survive atau bisa bertahan di tengah krisis ini. Saya teringat tentang firman Tuhan mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita ketahui bersama bahwa perumpamaan itu dikisahkan 5 gadis bijaksana itu menyiapkan minyak cadangan. Mereka berpikir kalau mempelai belum datang tetapi minyak mereka sudah habis, mereka tidak perlu repot-repot lagi atau bingung mencari minyak karena mereka sudah mempersiapkan minyak cadangan tersebut. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan cadangan minyak. Nah, apa aplikasi real dalam kehidupan kita sehari-hari?
Saya menghimbau kepada kita semuanya untuk kita bisa berlaku seperti 5 gadis bijaksana yang memiliki cadangan minyak. Kita ketahui bersama bahwa masa muda itu masa di mana kekuatan itu terkumpul secara maksimal. Kita harus belajar memikirkan apa yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan maksimal. Nah, pakailah kekuatan itu untuk bekerja keras sehingga masa muda kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masa depan kita. Banyak anak kaum muda yang hidup tidak memiliki perencanaan masa depan. Hidup seenaknya, bekerja dengan apa adanya, tidak melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ada yang tidak suka menabung, jadi pada usia tertentu dia tidak punya tabungan. Nah, tabungan itu sebetulnya secara tidak langsung seperti 5 gadis bijaksana itu tadi, mereka menyimpan minyak cadangan. Jikalau pada saat masa-masa tertentu mereka tidak punya penghasilan atau untuk sementara tidak bisa bekerja, mereka bisa menggunakannya itu. Nah, jadi menabung itu penting. Jangankan cara menabung, kita pun juga harus mulai saat ini memikirkan tentang investasi. Ada banyak hal-hal yang kalian bisa pelajari tentang investasi masa depan. Kita harus belajar untuk mengelola segala sesuatunya dengan baik. Karena kalau tidak, maka akan terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Lebih banyak dan lebih besar pengeluaran kita daripada pemasukan yang kita terima. Firman Tuhan juga berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama kita dalam berbagai aspek. Memperhatikan dengan seksama bukan hanya dalam hal rohani, tetapi dalam hal jasmani juga. Perhatikanlah untuk perencanaan masa depan kita. Hitung usia kita sudah berapa. Dalam usia segini, apa yang harus saya capai? Target-target apa yang harus kita capai, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Itulah juga cara hidup, bagaimana kita memperhatikan hidup dengan seksama. Nah, hal ini harus menjadi fokus dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan kita. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala keadaan lingkungan. Nah, jadi apapun, bahkan krisis yang terjadi saat ini tidak boleh membentuk kita menjadi pribadi yang tidak berdaya. Tapi semuanya itu pilihan ada pada kita. Nah, dari semangka kotak tadi, sekarang kita beralih ke cerita atau pengetahuan tentang ikan yang hidup di laut. Air laut itu semua pasti tahu rasanya asin. Tapi mengapa ikan yang ada di laut, yang hidup di laut itu, yang sehari-hari bahkan seumur hidup si ikan itu, tetapi ikan itu tidak menjadi asin? Mengapa bisa demikian? Nah, ikan yang hidup di laut mempunyai kemampuan untuk mencegah mineral garam air itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan juga dia punya kemampuan untuk menyerap hal-hal yang baik yang dapat dia serap untuk kelangsungan hidup si ikan tersebut. Nah, sekarang pilihan ada pada kita. Kita mau jadi seperti semangka kotak tadi atau seperti ikan yang ada di laut. Nah, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu bahwa bukan hal yang mudah menjalani kehidupan saat-saat ini. Saya bersyukur juga bahwa kemarin di Komsel kaum muda, meskipun hanya lewat chatting, saya mengikuti beberapa komsel yang ternyata masih banyak di antara kita yang masih khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Dan saya juga bersyukur bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan kemarin dalam ibadah khotbah hari Minggu mengajarkan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dan kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat, seperti yang dikatakan tadi ayat di awal yang kita baca, bahwa Tuhan menyuruh kita untuk berubah oleh pembaharuan budi. Saya percaya apa yang kita lakukan, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat.
Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga yang akan terjadi. Lakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat dalam menjalani hidup dan terus andalkan Tuhan selalu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan buat kami semuanya pada malam hari ini. Terima kasih untuk penghiburan-Mu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau selalu memberikan kekuatan buat kami menghadapi semua yang saat ini sedang terjadi. Tolong kami juga Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, sehingga kami tidak pasrah dengan keadaan, tetapi kami terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hikmat yang Kau berikan bagi kami untuk menjalani segala situasi dan keadaan saat ini, kami percaya itu yang akan memberikan arah dan jalan bagi kami sehingga kami tidak keluar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk semua kaum muda Tuhan, mari terus Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan dalam pekerjaan, dalam studi, semuanya diberkati oleh Tuhan, bahwa setiap kami kaum muda GPPS Palu juga Tuhan untuk terus belajar mengasihi Engkau lebih dari segalanya, belajar mengutamakan Tuhan, belajar menaruh kehendak-Mu di atas kehendak kami semuanya. Kami rindu Tuhan, kaum muda GPPS Palu, kami semuanya diberkati oleh Tuhan, kami hidup dalam kehendak Tuhan. Yang sakit mari Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau memberikan kesembuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.